Ibu-ibu tahu ya, bahwasanya setelah Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk ibu-ibu taati itu adalah suami. Bahkan sebagian ulama mengatakan suami itu derajatnya lebih tinggi daripada orang tua untuk istri. Jadi perintah suami sifatnya mutlak kecuali dalam kemaksiatan. Sekali lagi, perintah suami sifatnya mutlak kecuali dalam kemaksiatan. Jadi apapun yang diinginkan oleh suami selama tidak keluar dari syariat, ibu-ibu wajib taati. Jangan yang ngatur istri. Kalau rumah tangga yang mendominasi itu istri, ya, anaknya kemayu. Karena apa? Sosok ayah diredam sama egoisme istri. Makanya buktikan kalau ibu-ibu mau jadi istri idaman, suami nyuruh apa? Taati. Dalam hadis disebutkan kalau ibu-ibu nolak malam-malam suami pengen, apa hukumannya? Dosanya besar lagi. Dilaknat sama malaikat sampai pagi. Kalau ibu-ibu nolak. Jadi kalau udah dapat dari suami langsung, iya bi. Jangan pura-pura nggak denger. Sudah udah, colek-colekan udah. Tetap juga, nah ini bukan istri idaman yang seperti ini. Dalam masalah itu, mungkin banyak ibu-ibu sekalian itu heran, kenapa sih suami kok minta terus nih? Kita agak terbuka sedikit ya. Kenapa sih kok suami minta terus? Lah memang kebodohannya suami seperti itu. Kalau itu nggak terpenuhi, kena dia di luar. Kena di luar, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan laki-laki itu nggak terpenuhi hasrat yang itu, yang ibu-ibu sekalian tahu, maka kalau misal ada masalah di luar, senggol bacok pas itu. Kalau misalkan yang itu nggak terpenuhi, nah dari situ saja harus ibu-ibu penuhi, apalagi yang lain. Ibu walaupun sudah makan, suami minta ditemenin makan lagi. Walaupun ibu-ibu sekalian udah goreng telur, suami nggak serak sama telur yang ibu-ibu goreng lagi. Begitulah cara ibu-ibu sekalian masuk surga. Suatu hari ada suatu kaum yang bersujud untuk menghormati rajanya. Sujud hormat ya. Kemudian seorang sahabat melihatnya. Kaum tersebut pergi menemui Nabi SAW. Kemudian ingin melakukan hal yang sama kepada raja tersebut. Nabi nggak mau. Kemudian Nabi mengatakan seandainya dibolehkan seorang wanita itu bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling berhak bersujud kepadanya adalah untuk suaminya. Sujud bu, apalagi cuma ngoreng telur aja, ngeledok kopi kurang gula, buat lagi. Jadi di setiap kali ibu-ibu melaksanakan perintah suami, di detik itu juga ibu-ibu sedang mendapatkan pahala. Coba kalau misalkan ibu-ibu pikirkan, kalau suami dikasih kopi, Mi buatin kopi ya, buatin kopi. Terus ketika diminum, serot, Mi kopinya kurang gula, tolong dibuatin yang baru ya. Ibu-ibu bahagia, sedang menuju pahala itu. Jangan malah ngomel, aduh cukuplah segitu. Nah, suami itu memiliki identitas seperti raja. Jadi kalau misalkan ada kehormatan raja yang tergores, kalau misalkan dia pendam akan terjadi celaka selanjutnya.